Ya memang sekarang ini ekonomi global pada posisi yang kurang baik. Kita tahu ada peristiwa perang dagang, kemudian virus corona, dan juga di kawasan-kawasan yang lain juga kondisinya tidak mendukung untuk tumbuhnya ekonomi global untuk naik ke yang lebih baik. Oleh sebab itu kunci karena pasarnya semuanya turun, nggak mungkin kita ingin menaikkan ekspor itu nggak mungkin karena pasarnya semuanya turun. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi hanya satu, investasi. Investasi itu bisa yang kecil-kecil, bisa yang tengah-tengah maupun yang gede. Yang kecil misalnya dalam Omnibus Law nanti perizinan untuk yang usaha-usaha kecil ini dipermudah dan hanya mungkin pendaftaran sehingga bisa mereka akses ke modal, akses ke keuangan. Yang tengah juga sama. Yang berkaitan dengan perizinan dipermudah, disederhanakan, saya kira arah ke depan seperti itu. Pak, soal Omnibus Law di pasal 170 ditertera bahwa undang-undang ini bisa Sesuai hierarki perundang-undangan saja dibahas. Ya nggak mungkin. Artinya apa? Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai, atau 5 bulan baru selesai. Ya kan? Kita ingin terbuka, baik DPR maupun kementerian-kementerian terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima input-input, mendengar keinginan-keinginan masyarakat sehingga kita nanti bisa akomodir lewat kementerian, kemudian persetujuan di DPR. Artinya apa? Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Saya kira Pak, soal Omnibus Law lagi Pak, apakah artinya bahwa pemerintah meskipun banyak yang mengkritik mengenai terutama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu, apakah pemerintah seperti apa? Wong satu persatu belum dilihat sudah dikritik. Ini belum, sekali lagi ini belum undang-undang loh ya. Rancangan undang-undang yang baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun pada DPR. Ini yang ditunggu itu justru. Pak, ini kan lembaga global, kondisi global kurang mendukung, Bapak melihat target 5,3 masih masuk akal nggak sih? Apanya? Target pertumbuhan Masuk akal kalau target investasi yang kita berikan kepada BKPM itu tercapai, yaitu kurang lebih 900 triliun. Kalau kemarin kan Jakarta sama Surabaya dibilang menghambat investasi. Apanya? Menghambat IODB, ranking IODB Jakarta dengan Surabaya. Bukan menghambat investasi. Kita ingin ease of doing business, kemudian berusaha itu rankingnya semakin baik. Sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu harus semuanya bekerja sama dalam satu line garis yang sudah kita sepakati, baik itu pemerintah provinsi di Jakarta, di Jawa Timur maupun provinsi yang lain.